Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1183. Dimana ya? Karena secara keseluruhan isi chapter 1183 ini udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kali ini reviewnya kita akan sedikit ada pembahasan ya. Dan gue yakin di chapter kali ini kalian emang butuh penjelasan. Dan chapter kali ini dimulai dengan cover Colors Breed. Dan untuk masalah ini kita akan bahas di akhir nanti ya. Karena ada satu hal yang mungkin jadi alasan kenapa ada cover ini. Nah, di halaman pertama pada chapter kali ini kita melihat Imo dengan serius menanyakan sesuatu kepada Ragnir. Oi Ragnir, kau sedang menunggu selama ini untuk mencari tuanmu yang baru dan membalaskan dendammu kepada Imo, kan? Benarkah itu? Dan Ragnir tampak emosi dan marah di sana seperti mengiyakan pertanyaan Imo tadi itu. Sementara Loki sendiri tampaknya kebingungan tentang apa yang dibacoti Imo dari tadi. Dan juga Loki mengatakan kalau ini orang pertama yang pernah ditemui Loki sebagai orang yang kuat banget atau susah dikalahkan. Di sisi lainnya, Imo di sana berkata kepada Loki dan Ragnir pula seperti ini. Loki, Mugiwara no Luffy, kalian berdua tentu saja tidak akan menjadi prajuritmu. Dan karena itu, Mu akan menghapus kalian sama seperti Dojan. Nah, di sini sebelumnya ada kesalahan mutlak ya di spoiler. Di spoiler disebutkan bahwa Imo menyebut Nika dan Nidhogg, tapi di real chapternya Imo hanya menyebut Loki dan Mugiwara no Luffy. Emang apa bedanya, Min? Menurutku ya, antara Imo menyebut Nika dan Nidhogg itu jelas berbeda dengan bagaimana Imo menyebut Luffy dan Loki. Apa yang terjadi di chapter 1182 di mana Imo bilang Nidhogg adalah pengkhianat adalah bukti besar kenapa ketika Imo bilang Loki dan Nidhogg itu berbeda. Dan karena di sini Imo bilang Loki dan Luffy, maka jelas Imo sedang berbicara dengan mereka. Dan sama seperti yang kuulang di video sebelumnya, dari bagaimana Imo menyebut nama orang di sini, mungkin kita akan tahu siapa Dojan ini. Di video sebelumnya, karena di spoiler mengatakan Nidhogg dan Nika, aku jadi berasumsi kalau Dojan ini adalah makhluk seperti Nidhogg dan Nika, sehingga membuatku berpikir kalau itu adalah God of Earth, dan pula berasumsi dari suara sound effect yang mungkin seperti Zaza. Tapi setelah diketahui kalau Imo bilang Loki dan Luffy, maka harusnya Dojan ini sama seperti Luffy dan Loki, dia seseorang bukan makhluk. Jadi Dojan ini kemungkinan terbesarnya adalah nama asli God of War, tapi jika bukan, itu mungkin adalah nama dari pria luka bakar. Akan tetapi, bagaimana menurut kalian? Tapi ini masih ada tapinya, karena sepengetahuan kita di chapter-chapter yang lalu, Imo sangat tahu kalau Loki dan Luffy ini tidak bisa didomi reversi. Dan sampai detik ini kita juga belum dikasih tahu alasannya kenapa tidak bisa didomi reversi. Nah, itu berarti sosok Dojan ini adalah sosok yang juga sama seperti itu tidak bisa didomi reversi. Sehingga sebenarnya tidak salah kalau kita mungkin menyebut apakah karakter bernama Dojan itu adalah, yap, kalian sudah menyebutnya. Kemudian di halaman yang sama ketika Imo bilang akan menghapus Mugiwara no Luffy dan Loki seperti Dojan, Imo sudah bersiap dengan kuda-kuda teknik omennya bersamaan pula dengan tombaknya di sana. Sementara Loki sendiri terlebih dahulu mengambil inisiatif melancarkan sebuah serangan berupa serangan petir, di mana Loki berteriak Ragnatujin Blades, dan beberapa petir kemudian turun menyambar ke arah Imo. Tapi Imo sudah bersiap di sana dan langsung membalas atau menebas petir itu dengan tombaknya dan juga dengan teknik yang Imo sebut Sword of What.
Gram. Dan lagi-lagi pertarungan Imu dan Loki terpotong di sini tanpa kita mengetahui siapa yang terluka alias kondisinya ya lagi-lagi seri ya. Sementara ya scene beralih ke desa barat, kita bisa melihat bagaimana Zaza, monsternya Killingham MMA begitu mutlak di sana dan anak-anak giant masuk dalam air di genggaman Zaza itu ya. Dan tampak pula semua giant terlihat di sana frustasi melihatnya. Tapi beberapa orang tua seperti Ripley tetap ngotot di sana padahal kondisi tubuh mereka sudah diingatkan Chopper bisa gawat kalau terus bergerak seperti itu. Tapi sepertinya Killingham tidak peduli dengan reaksi daripada orang tua. Killingham bilang, cuma 7 anak ya, ya lumayan ya daripada lumayan. Yuk Zaza kita pergi. Dan di saat itu kita baru melihat Sanji muncul di desa barat dan Sanji yang melihat kondisi desa barat itu sendiri hanya bingung dan berkata, apa-apaan yang terjadi di sini? Dan benar, lagi dan lagi spoiler terlalu membesar-besarkan. Di spoiler dibilang Sanji versus Zaza. Lah ini Sanji cuman baru datang doang, kocak. Dan scene langsung di-cut ya menuju ke tempatnya Gunko dan kita bisa melihat Gunko masih dalam kondisi yang terbeku ice-nya Ragnir. Dan benar, serangan Imu sebelumnya ternyata tidak berdampak banyak. Dan hal ini menegaskan juga bahwa begitu kuatnya es Ragnir serta perkataan Loki bukanlah sekedar isapan jempol terkait kekuatan Ragnir. Dan kemudian scene beralih ke tempat rombongan Nami di sana. Brook dan Usopp sudah sadar dan Usopp di sana menanyakan sesuatu kepada Brook. Oi Brook, mengenai wanita itu, kenapa kau datang dan melawannya? Dan ya saat itu aku terkesan ikut campur, tapi aku tahu ini serius kan? Lalu Nami berkata pula kepada Brook, Brook, kau tahu siapa dia? Apakah dia musuh di masa lalumu? Dan Brook kemudiannya tergeletak di sana mulai berbicara. Dia bukan musuhku, tapi dia juga adalah seseorang yang aku harap tidak akan pernah melihatnya lagi. Seharusnya semuanya tetap seperti itu, tapi sekarang aku benar-benar bingung. Jika dia adalah orang yang ku maksud, harusnya usianya sekarang 77 tahun. Kemudian Nami menyimpulkan, berarti harusnya orang itu bukan orang yang kau maksud. Lagi pula dia adalah Tenryubitot. Namun Brook di sana berkata kembali, benar, tapi kau tahu wanita yang ku maksud itu terakhir kali aku melihatnya, dia emang sedang menuju ke Marijoa. Dia adalah seorang putri di kerajaanku. Tentu saja itu membuat Usopp kaget. Sementara di panel berikutnya Franky datang di sana menjelaskan kondisi Gunko yang masih membeku dan solid. Lalu Franky mengatakan tidak bisa memastikan hidup atau tidaknya seorang itu serta menegaskan ini adalah skenario yang paling baiknya. Sementara itu ya, Usopp di sana masih mempertanyakan ucapan Brook yang tadi. Jadi dia memang Tenryubitot, tapi semua ini tidak mengubah fakta bahwa dia datang ke sini untuk mengepung Elbaf. Dan Brook berkata di sana, kalian benar, tapi kalian tahu dialah yang melepaskan ikatan itu dan membuat kita bebas. Dan juga kenapa dia berkata kepadaku, lari Brook, dia seperti mengenaliku. Lalu setelahnya dia kembali menjadi iblis. Sepertinya aku menyaksikan 3 kepribadian yang berbeda. Kepribadian aslinya, kepribadian yang menyelamatkan kita, dan wujud iblisnya. Dan mendengar itu ya, Nami kembali menyimpulkan, jadi dia sedang dikendalikankah? Dan Brook meresponnya, dulu aku tidak pernah memikirkan kemungkinan itu, tapi hari ini aku melihat sendiri bagaimana dominasi bekerja, orang-orang menjadi iblis. Akan tetapi aku tak bisa menyeimbangkan perasaan yang bertentangan, yang berkeping-keping dalam diriku ini. Dan sedikit membahas ya, kenapa Brook merasa kebingungan di sini? Karena kalau kalian lupa, di chapter sebelumnya Brook pernah bilang kalau Gunko ini membunuh ayahnya sendiri dan dijuluki The Father Slayer.
Jadi bisa sedikit dipahami kondisi Brook saat ini ya. Brook merasa kejadian hari itu punya alasan yang masuk akal pada hari ini. Tapi sepertinya Brook tidak melupakan adegan pembunuhan itu, karena Brook di sini juga pernah bilang kalau dia membencinya dan tidak ingin melihatnya lagi. Nah, di panel berikutnya Jinbei berkata kemudian di sana kepada Brook ya, "Maaf jika tidak peka, Brook, tapi kita perlu tahu apakah dia harus diselamatkan atau dibunuh. Kami tidak bisa bertindak sampai kau memutuskannya." Lalu di panel berikutnya, Brook terlihat gemetar dan frustasi, berkata pula di sana, "Itu sudah terjadi lama sekali di sebuah negara yang disebut Esperia. Saat itu dia masih seorang anak kecil. Itu adalah negara di mana musik berkembang pesat, studio instrumen berjejer di sepanjang jalan." Dan flashback Brook dimulai 70 tahun yang lalu di West Blue jam 4 pagi. Kita bisa melihat seseorang keribo tampak bernyanyi di sana, dan benar itu adalah Brook. Brook bernyanyi tentang Good Mermaid seperti judul chapter kali ini untuk membangunkan semua orang. Tentu saja di jam 4 pagi ada orang bernyanyi seperti itu. Beberapa orang di sana, warga di sana ya itu kesal, tapi juga ada yang sangat takjub dengan Brook. Dan salah satu daripada mereka pula muncul atau bangunnya seorang bocah di jam 4 pagi itu dan berkata kepada Brook ya, "Dehehe, selamat pagi Brook." Dan di sana Brook tak berhenti bernyanyi sampai seseorang warga mulai berkata, "Boy, ambilkan senjataku." Brook meloncat indah di sana tepat fajar muncul di lautan. Dan kalian tahu saat dimana aku melihat ini, aku teringat cover dan hal ini yang pernah aku bahas sebelumnya. Nanti deh kita bahas di akhir aja ya terkait soal cover ini. Nah, di momen itu narator berkata ya, ini adalah negara para pembuat alat musik, Kerajaan Esperia. Kemudian di halaman berikutnya scene beralih ke tempat barak di kerajaan. Kita bisa melihat di sana Brook yang telah kita ketahui sebelumnya adalah suatu pimpinan pasukan. Di sana para prajurit bawahannya sangat kagum dengan teknik tebasan cepat milik Brook ya, dan meminta diajari serta ditunjukkan. Tapi di sana mereka juga protes kepada Brook kenapa selalu memanjakan Putri Suri. Dan di sana Brook mengatakan kepada prajurit itu ya untuk kuasai terlebih dahulu teknik dasar sebelum bermimpi menggunakan teknik flash slash. Lalu di halaman berikutnya Brook bernyanyi dan berjalan berdua bersama Gunko. Dan benar ini adalah adegan yang kita lihat pada siluet flashback saat itu ya di chapter ini. Dan ya kita melihat bagaimana rupa daripada Brook kali ini. Dia masih muda, 20 tahun, tanpa kacamata, tanpa luka pula di kepalanya. Sementara Putri Suri alias Gunko di sini berusia 7 tahun. Matanya terlihat emang sudah seperti itu sejak lahir. Dan terdengar juga percakapan di sana di antara keduanya. Suri berkata, hari ini aku telah berjuang sangat keras. Apakah diriku sudah lebih kuat seperti mama?" Lalu Brook bilang ya, mamamu itu begitu kuat. Dia adalah cahaya yang menerangi hidupku." Dan Suri yang mendengarnya memperingati Brook, "Oi Brook, menyukai istri orang itu tidak baik." Dan Brook berkata kemudian di sana, "Wong Lio ngerti opo Ci, cinta itu bebas." Lalu kemudian terdengar seseorang berkata di sana, "Hukuman mati untukmu karena berkhianat." Ya Brook kaget mendengar itu, dimana Brook berkata di sana, "Itu terlalu kejam broski, maksudku wahai rajaku." Sementara Suri sangat gembira di sana menyambut kedatangan ayahnya. Dan ya kita bisa melihat kotak perkenalan The King of Esperia Kingdom, King Yuven. Dan ya penampilannya begitu gagah dan menuduh Brook kemudian sedang melakukan perencanaan percobaan pembunuhan kepadanya. Karena kita tahu tadi ya si Brook mulai mengincar istrinya. Dan Brook membantah itu
dan tidak pernah akan, dan Brook mengaku akan menunggu sendiri secara natural sisa-sisa hidup dari seorang raja ini ya. Sementara Gunko bilang kepada Brook, "Tuh kan Brook, menyerah saja dengan mamaku karena ada papaku di sana. Dan sebagai gantinya, aku akan menikahimu waktu aku besar nanti." Dan mendengar itu ya, sang raja kaget karena itu adalah kata-kata yang biasa dia dengar. Sementara Brook dengan spontan menolaknya dan berkata, "Siapa yang butuh wanita ingusan untuk jadi seorang istri sepertimu?" Tentu saja itu membuat raja jengkel ya kepada Brook dengan berkata, "Setidaknya jangan menolak putriku di depanku, aho." Dan di sana Brook menghindari sepakan raja dengan berkata, "Aku tipe pria yang setia kepada satu wanita." Sementara itu ya, Gunko tertawa ngikik-ngikik di sana. Kita melihat ada satu prajurit yang melaporkan kondisi saat ini di kerajaan tersebut. Di mana singkat cerita, ada rombongan gangster yang sedang mengincar Queen Candle. Sang raja bilang rombongan mereka, Muron family, sudah lama mengincar Ratu Candle. Suri sangat panik di sana meminta Brook untuk do something. "Brook, lakukan sesuatu, mama akan diculik." Dan Brook dengan bingung di sana sambil garuk kepalanya bilang ya, "Muron family, ya ini aneh, aku sudah bertemu mereka di pelabuhan." Lalu scene pindah ke jalanan di depan opera ya, dan kita bisa melihat kekacauan terjadi di sana karena kehadiran daripada para gangster-gangster itu. Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat di dalam opera bahwa Ratu Candle sedang menikmati suatu pertunjukan di sana, dan sempat kita melihat wujudnya atau rupanya dan memuji pertunjukan di sana. Kemudian kita bisa melihat di panel berikutnya kalau para gangster ini sudah stay di depan tepat pintu opera dan juga berteriak memanggil nama Ratu Candle, dan kali ini mereka mengaku akan bertindak kasar jika menolaknya dan sudah mendapatkan izin dari ketua mereka. Lalu ya, scene balik ke tepatnya Brook dan raja di barak sana. Kita bisa melihat raja di sana panik banget meminta Brook do something. Tapi Brook dengan santai dan tersenyum bilang, "Santai saja, aku sudah menebasnya." Dan cerot, di saat yang sama kita bisa melihat semua gangster tadi tertebas oleh Brook. Warga-warga tadi yang panik mulai kebingungan kenapa, tapi mereka juga mulai itu ulah siapa. Yap, semua orang mulai meneriaki Brook dan bilang secara bersamaan, "Ini adalah teknik Hanacho Sancho Yahazugiri." Dan dalam kegembiraan itu ya, di sana Ratu Candle mulai muncul di sana, dan juga narator yang berkata, 70 tahun yang lalu ada dua orang terkenal di kerajaan ini. Salah satunya adalah mantan komandan korps pengawal kerajaan dan ratu saat ini, Candle. Yang lainnya, meskipun musiknya sangat tidak disukai, tetapi dia akan menghancurkan targetnya begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah dihancurkan. Dia adalah ahli dari tebasan cepat, kapten dari pasukan konvoi Humming Brook, dan kita bisa melihat sosok Queen Candle di sini. Alamak, ya Brook, aku mengerti perasaanmu. Dan chapter kali ini ditutupnya dengan narator yang bilang, "Di saat ini kerajaan ini dalam keadaan damai." Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan benar, bagian ini akan kita bahas dari awal tadi ya. Dan besar kemungkinan hari ini di flashbacknya Brook adalah detik-detik terakhir sebelum kata damai itu ya menghilang dari kerajaan ini. Kenapa? Karena ada hal yang kutemui di sini yang seharusnya juga kalian sadari. Brook bilang bahwa terakhir kali Brook melihat Gunko atau Suri ini emang sedang menuju ke Marijoa. Dan pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa terjadi seperti itu? Timeline terjauh yang kita bisa lihat daripada Gunko adalah 56 tahun yang lalu. Artinya jaraknya sekitar 15 tahun kemudian dari masa saat ini. Dengan artinya juga saat Suri nantinya berusia sekitar
22 tahun. Dan Brook yang pada waktu itu juga seharusnya sudah berusia 35 tahun, yang mana kalian tahu itu hanya sekitar 4 tahun sebelum Brook join ke bajak laut Rumbar pada 52 tahun yang lalu. Dengan artinya di sini adalah semua kejadian sampai benar Gungko akhirnya ke Marijoa tidak kurang lebih terjadi benar-benar di sekitar 56 tahun yang lalu. Dan pertanyaanku sama seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, apakah Rocks punya alasan dasar ke sini dan berhubungan dengan Gungko? Maksudku, Raja Ruven secara fisik mirip keluarga Kurohige, bahkan Rocks dan juga semacamnya. Rambut Rocks juga putih dan biru, Gungko berambut biru, dan ada kemungkinan Ratu Candle maupun Ruven sendiri juga berambut biru. Dan sekedar info, dulu sekali kita pernah membahas kemungkinan Brook kenal dengan Rocks, dan setelah lihat video teorinya itu ya 5 tahun yang lalu ini, mungkin bisa dibilang iya dan mungkin juga enggak. Karena di sini di teori itu aku bilang Rocks pernah menyerang kerajaan Brook. Sampai detik ini kita tidak melihat apapun ya Rocks menyerang kerajaan. Tapi sebelum timeline 56 tahun yang lalu nggak ada yang tahu. Karena pastinya ada alasan dong kenapa seorang Rocks datang ke Marijoa dan di momen yang sama juga bertetapan dengan Gungko. Dan aku baru juga di video yang aku bahas di sini soal teknik musik Brook di Fishman yang halusinasi itu mirip adegannya saat Brook nyanyi di timeline ini. Dan benar ya, adegan ini juga mirip dengan cover Colors Red yang satu ini yang pernah kita bahas di sini. Kita bisa melihat Luffy dan Brook berloncat bersamaan dari atas awan. Dan menariknya adalah cover Colors Red pada chapter kali ini berdasarkan gerak-gerik Nami, Mugiwara Ichimi sedang menuju ke langit. Apalagi Luffy berposisi seperti ini, seperti waktu di Sky Island. Dan untuk cover Colors Red kali ini kita akan membahas khususnya di next video. Tapi chapter kali ini, bagaimana menurut kalian? Ini kerajaan ini ada hubungannya dengan nikah? Karena di sini kita masih belum tahu, kita belum dapat informasi bagaimana Brook bisa ada di kerajaan itu. Karena mau bagaimanapun di sini kita sudah melihat atau sudah tahu kalau Brook itu sangat menghormati raja, karena raja tersebut adalah sosok yang berharga atau sosok yang menolong Brook di suatu saat, dimana Brook pernah bilang kalau raja atau ayah Gungko ini adalah sosok penyelamat baginya. Nah, momen dimana Brook diselamatkan oleh raja ini kita masih belum dikasih informasi diselamatkan karena apa dan dari apa. Kemudian ya, berbicara soal kerajaan ini juga di X, banyak orang mulai mengaitkannya dengan Thriller Bark, bahwa bangunan-bangunan yang ada di sana itu cukup relate atau cukup persis. Dan kalian bisa perhatikan inilah. Dan menariknya ada singa di sana, zombie singa yang wajahnya mirip Ryuven ini ya. Coba lihat dagunya yang mirip biji itu ya. Itu benar-benar mirip ya, apalagi bentuk matanya, sorot matanya lumayan mirip. Tapi harusnya itu Absalom ya, itu wajahnya Absalom. Pertanyaannya, apakah ini mungkin? Mungkin aja, karena Moria kampung halamannya di West Blue. Setelah dari Wano Kuni atau bahkan sebelumnya, Moria sempat ke West Blue mendapatkan puing-puing daripada tempat itu. Apalagi jika berbicara musik, bukankah